Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibatul Islamiyah dari kelas EPA 18 NIM 18002. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Ada empat pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah konsep pembangunan berkelanjutan, yang kedua adalah peranan lingkungan dalam perekonomian, yang ketiga adalah industrialisasi dan pembangunan berkelanjutan, dan yang terakhir adalah industri dan eksternalitas dalam pembangunan berkelanjutan. Yang pertama adalah konsep pembangunan berkelanjutan. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, lebih baik kita tahu apa itu pembangunan berkelanjutan. Ada beberapa pengertian dari pembangunan berkelanjutan, diantaranya menurut Emil Salim tahun 1990, pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Pengertian yang kedua dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 1990, pembangunan yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan 3 kriteria. Yang pertama adalah tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam, yang kedua adalah tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya, yang ketiga kegiatannya harus dapat meningkatkan usable resource atau replaceable resource. Pengertian yang ketiga diungkapkan oleh Sutami Harja tahun 2004. Konsep pembangunan berkelanjutan meliputi pemerataan, pengamanan kelestarian, pengelolaan sumber daya alam, kesejahteraan masyarakat, dan pertahanan kualitas kehidupan manusia pada masa kini hingga masa yang akan datang. Maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan dengan memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan di generasi yang akan datang. Selanjutnya adalah mengapa sih pembangunan ekonomi harus berkelanjutan? Dari sisi ekonomi, Fauzi 2004 mengungkapkan setidaknya ada 3 alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Yang pertama adalah menyangkut alasan moral. Generasi kini menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan, sehingga secara moral perlu untuk memperhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi yang akan datang. Yang kedua, menyangkut alasan ekologi. Keanekaragaman hayati misalnya memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata yang pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi. Yang ketiga adalah alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih terjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan. Seperti kita ketahui bahwa dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan saja. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Ada 4 prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan ini. Yang pertama adalah pemerataan dan keadilan sosial. Maksudnya, tidak adanya ketimpangan akan sumber daya bagi masa kini dan masa yang akan datang. Misalnya, meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, meratanya peran dan kesempatan perempuan, atau ada kesetaraan gender pada pasar tenaga kerja. Kemudian, meratanya ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan. Yang kedua adalah menghargai keanekaragaman. Menjaga keanekaragaman hayati dan tidak adanya diskriminasi pada keanekaragaman budaya. Pemeliharaan keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa datang. Keanekaragaman hayati juga merupakan dasar bagi keseimbangan ekosistem. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan yang merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti. Yang ketiga adalah pendekatan integratif.
Pembangunan harus berpedoman pada hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara bermanfaat atau malah merusaknya. Jadi ada integrasi antara manusia dan lingkungan dalam proses pembangunan, meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Yang terakhir adalah perspektif pada jangka panjang. Melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Masyarakat cenderung menilai masa kini lebih dari masa depan. Persepsi jangka panjang adalah persepsi pembangunan yang berkelanjutan. Namun, hingga saat ini yang mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi adalah perspektif jangka pendek. Oleh karena itu harus dipertimbangkan. Jadi, di masa kini kurang adanya perspektif pada jangka panjang. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Secara umum ada 3 tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama adalah keberlanjutan ekologis atau jaminan eksistensi sumber daya alam. Yang kedua adalah keberlanjutan ekonomi, efisiensi ekonomi. Yang ketiga adalah keberlanjutan sosial atau keanekaragaman budaya. Nah, target yang hendak dicapai dituangkan dalam istilah SDGs atau Sustainable Development Goals yang diterbitkan oleh PBB sejak tahun 2015 lalu. Di dalamnya terdapat 17 tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Yang pertama adalah tanpa kemiskinan, yang kedua tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, kemudian ada pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi yang layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, kemudian ada berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem darat, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, serta yang terakhir adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. Itu tercantum dalam SDGs, 17 tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya adalah pendekatan dari pembangunan berkelanjutan. Jadi untuk mencapai target-target dari pembangunan berkelanjutan tersebut ada beberapa pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan keberlanjutan ekologis. Keberlanjutan ekologis adalah prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan. Keberlanjutan ekologis akan menjamin keberlanjutan ekosistem bumi. Untuk mencapai keberlanjutan ekologis dapat diupayakan 3 hal. Yang pertama adalah memelihara integritas tatanan lingkungan agar sistem penunjang kehidupan di bumi tetap terjamin dan berkelanjutan. Yang kedua adalah ada 3 aspek yang harus diperhatikan untuk memelihara integritas tatanan lingkungan, yaitu daya dukung, daya asimilatif, dan daya keberlanjutan pemanfaatan sumber daya terpulihkan. Yang ketiga adalah memelihara keanekaragaman hayati pada keanekaragaman kehidupan yang menentukan keberlanjutan proses ekologis. Nah, dalam pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan hal penting untuk keberlanjutan ekosistem. Hal ini dapat dilaksanakan melalui pencegahan pencemaran lingkungan, rehabilitasi dan pemulihan ekosistem dan sumber daya alam yang rusak, serta meningkatkan kapasitas produksi dari ekosistem alam dan binaan manusia. Yang kedua adalah pendekatan keberlanjutan ekonomi. Keberlanjutan ekonomi dapat melalui keberlanjutan ekonomi makro, di mana dapat menjamin kemajuan ekonomi secara keberlanjutan dan mendorong efisiensi ekonomi melalui reformasi struktural dan nasional. Yang selanjutnya adalah keberlanjutan ekonomi sektoral. Untuk mencapai keberlanjutan ekonomi sektoral, berbagai kegiatan dilakukan terhadap kegiatan ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam yang nilai ekonominya dapat dihitung harus diberlakukan sebagai kapital yang tangible dalam kerangka accounting ekonomi. Yang kedua, secara prinsip harga sumber daya alam harus merefleksi biaya ekstraksi ditambah biaya lingkungan dan biaya pemanfaatannya. Yang selanjutnya adalah pendekatan keberlanjutan sosial budaya. Secara menyeluruh, keberlanjutan sosial budaya dinyatakan dalam keadilan sosial, harga diri manusia, dan peningkatan kualitas hidup seluruh manusia.
Keberlanjutan sosial dan budaya meliputi 4 sasaran. Yang pertama adalah stabilitas penduduk yang pelaksanaannya mensyaratkan komitmen politik yang kuat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, memperkuat peranan dan status wanita, meningkatkan kualitas, efektivitas, dan lingkungan keluarga. Nah, yang kedua adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia dengan memerangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan absolut. Yang ketiga adalah mempertahankan keanekaragaman budaya dengan mengakui dan menghargai sistem sosial dan kebudayaan seluruh bangsa dan dengan memahami dan menggunakan pengetahuan tradisional demi manfaat masyarakat dan pembangunan ekonomi. Yang terakhir, sasarannya mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah pendekatan keberlanjutan politik. Keberlanjutan politik diarahkan pada respek pada human rights, artinya kebebasan individu dan sosial untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Adanya demokrasi yang dilaksanakan dengan transparan dan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan keberlanjutan pertahanan dan keamanan. Keberlanjutan keamanan diantaranya seperti menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, dan gangguan baik dari dalam maupun luar yang langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan negara dan bangsa perlu diperhatikan. Selanjutnya adalah peranan lingkungan dalam perekonomian. Dalam proses pembangunan ekonomi, lingkungan sangatlah berpengaruh, namun seringkali pembangunan tidak memperdulikan lingkungan. Akibat dari pembangunan tersebut malah merusak lingkungan. Nah, asumsi yang ada sekarang, lingkungan dan sumber daya alam dianggap sebagai karunia Tuhan, sehingga ketersediaannya cukup berlimpah dan selalu dapat tercipta kembali. Namun, dengan semakin menggebunya pembangunan ekonomi khususnya di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia, maka semakin banyak sumber daya alam yang diambil atau dikuras dari alam, sehingga tersedianya semakin tipis, baik itu berupa sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Selanjutnya, dengan berkembangnya semua sektor dalam perekonomian khususnya industri, yang mengolah sumber daya alam, baik itu pertanian maupun industri pengolahan, maka dikhawatirkan pembangunan itu sendiri suatu saat akan mengalami stagnasi atau berhenti, tidak berkelanjutan, karena tidak ada lagi sumber daya alam yang dapat digali atau sumber daya alam yang ada sudah semakin buruk keadaannya. Nah, untuk mengatasi itu, maka mau tidak mau harus ada pengendalian konsumsi barang dan jasa serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Konsumsi barang dan jasa ditahan jangan sampai meningkat terlalu cepat dan kegiatan produksi maupun konsumsi jangan sampai mencemari lingkungan sehingga fungsi utama lingkungan menjadi terganggu. Selain itu juga dapat menerapkan pembangunan hijau, di mana pembangunan hijau ini lebih mengutamakan keberlanjutan lingkungan di atas pertimbangan ekonomi dan budaya. Dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, obat-obatan, dan lain-lain, masyarakat setempat harus menjadi bagian dari program-program pembangunan daerah dalam rangka pembukaan lapangan kerja, khususnya pada masyarakat setempat. Nah, materi berikutnya adalah industrialisasi dan pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan sebagai salah satu upaya manusia dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Menurut Arsyad, tahun 1992, proses industrialisasi merupakan satu jalur kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu, sehingga konsep pembangunan lebih sering dikatakan dengan proses industrialisasi. Nah, sebelum itu, apa sih industri itu? Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Nah, kemudian apa itu industrialisasi? Ketika suatu negara telah mencapai tahapan di mana sektor industri sebagai leading sektor atau sebagai puncak dominan di dalam negara tersebut, maka dapat dikatakan negara tersebut sudah mengalami industrialisasi.
Nah, industrialisasi dapat dilihat melalui sebuah proses transformasi struktural perekonomian suatu negara. Oleh sebab itu, proses industrialisasi dapat didefinisikan sebagai proses perubahan struktur ekonomi di mana terdapat kenaikan kontribusi sektor industri dalam permintaan konsumen, PDB, ekspor, dan kesempatan kerja. Industri memiliki peranan ganda bagi masyarakat sekitar. Yang pertama adalah peranan positif, di mana industri dapat menyediakan lapangan kerja sebagai sumber penghidupan penduduk, serta menghasilkan barang dan jasa yang sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua adalah dari peranan negatif. Dampak negatif yang selanjutnya perlu ditanggulangi, yaitu berupa meningkatnya pencemaran terhadap tanah, udara, dan air yang memungkinkan adanya penurunan kesejahteraan manusia baik sebagai produsen maupun sebagai konsumen. Di samping itu, industrialisasi juga cenderung menguras sumber daya alam. Keadaan ini merupakan eksternalitas negatif atau disebut juga biaya eksternal. Nah, pembangunan berkelanjutan tidak sepenuhnya dapat ditunjang oleh industrialisasi, meskipun industrialisasi mampu memperbaiki kualitas tenaga kerja dan kapital untuk menggantikan fungsi sumber daya alam yang hilang. Oleh karena itu, fungsi sumber daya alam tetap harus dijaga kelestariannya, baik dengan atau tanpa substitusi dari sumber daya manusia dan sumber daya kapital. Pola pembangunan dengan pengembangan lingkungan hidup memerlukan pengetatan. Nah, yang selanjutnya adalah industri dan eksternalitas dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai bentuk pembangunan yang tidak menurunkan kapasitas generasi yang akan datang untuk melakukan pembangunan, meskipun terdapat penyusutan cadangan sumber daya dan memburuknya lingkungan. Akan tetapi, keadaan tersebut dapat digantikan oleh sumber daya lain, baik sumber daya manusia atau sumber daya kapital. Nah, keberhasilan strategi industrialisasi akan nampak pada semakin besarnya kontribusi yang diberikan pada pembangunan berkelanjutan meliputi peningkatan pendapatan nasional. Di samping itu juga kegiatan luar biasa dari masyarakat di bidang penemuan cara produksi baru, penyesuaian teknologi, penerapan teknologi untuk kegiatan menghasilkan barang yang dijual di pasar. Itu salah satunya. Nah, eksternalitas itu apa sih? Eksternalitas adalah adanya dampak positif maupun negatif yang timbul dan diterima oleh pihak lain sebagai akibat dari adanya kegiatan suatu pihak atau suatu pelaku ekonomi. Nah, eksternalitas dalam pembangunan yang berkelanjutan dapat diartikan bahwa pembangunan yang berkelanjutan yang dilaksanakan oleh setiap negara harus memperhitungkan adanya akibat positif dan akibat negatif dari pembangunan melalui industrialisasi. Nah, akibat negatif adalah semakin menipisnya atau berkurangnya, semakin rusaknya sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Sedangkan yang positif adalah meningkatnya jumlah barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia, semakin berkurangnya pengangguran, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan meningkatnya kesejahteraan sebagai akibat pembangunan melalui adanya industrialisasi tersebut. Nah, dari penjelasan-penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan suatu negara selalu dihubungkan dengan peningkatan ekonomi. Namun pada kenyataannya, pembangunan lebih dari sekedar meningkatkan pendapatan per kapita dari penduduk. Pembangunan yang baik seharusnya lebih mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan, atau disebut dengan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sendiri adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Jadi dengan adanya pembangunan berkelanjutan diharapkan manusia dapat terus memenuhi kebutuhannya di masa kini maupun di masa yang akan datang. Juga jangan sampai karena ulah manusia, alam dan lingkungan menjadi rusak dan tercemar dan tidak dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Nah, dengan pembangunan berkelanjutan ini juga dapat diharapkan perekonomian atau kegiatan-kegiatan ekonomi juga akan selalu terus tumbuh dan berkelanjutan sampai di masa yang akan datang. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.